Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Segarayu. Saya akan merangkum materi terkait konsep ekonomi mikro. Yang pertama ada konsep keterbatasan. Keterbatasan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan manusia. Sumber daya yang dimaksud itu mencakup sumber daya alam seperti tanah, air, mineral, kemudian sumber daya manusia seperti ketenagakerjaan dan keterampilan. Kemudian sumber daya modal seperti mesin dan infrastruktur, dan sumber daya kewirausahaan. Keterbatasan ini memaksa individu, masyarakat, dan pemerintah untuk membuat pilihan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Kemudian karakteristik keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan itu bersifat terbatas, sementara keinginan cenderung tidak terbatas. Kemudian kebutuhan itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi keinginan untuk mencapai kesejahteraan optimal. Kemudian hubungan antara keinginan, kebutuhan, dan keterbatasan. Nah, keterbatasan sumber daya membuat tidak semua keinginan dan kebutuhan dapat dipenuhi. Oleh karena itu, masyarakat harus membuat keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Konsep yang ketiga yaitu konsep biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai atau manfaat yang dikorbankan ketika memilih satu alternatif dibandingkan dengan alternatif terbaik lainnya. Prinsip dasar biaya peluang yaitu yang pertama, setiap pilihan memiliki biaya, yaitu ketika sumber daya dialokasikan untuk satu penggunaan, maka sumber daya tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan yang lainnya. Yang kedua yaitu rasionalitas ekonomi, yaitu individu dan masyarakat yang rasional akan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar dibandingkan biaya peluangnya. Yang terakhir yaitu konsep efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara optimal agar memastikan output maksimal dengan output minimal. Efisiensi bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan memaksimalkan produktivitas. Jenis-jenis efisiensi yaitu yang pertama efisiensi alokatif, yaitu terjadi ketika sumber daya ekonomi dialokasikan untuk produktivitas barang dan jasa yang paling sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu efisiensi produktif, yaitu terjadi ketika barang dan jasa diproduksikan dengan biaya paling rendah. Kemudian efisiensi dinamis, yaitu berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu efisiensi Pareto, yaitu kondisi di mana tidak mungkin membuat seseorang lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu terkait teori produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, dalam proses produksi, perusahaan mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau output. Nah, input ini adalah segala bentuk sumber daya yang digunakan dalam pembuatan output. Nah, macam-macam produksi yaitu ada produksi total. Produksi total itu jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada waktu tertentu. Kemudian ada produksi marginal, yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Dan terakhir adalah produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Kemudian ada biaya produksi. Biaya produksi adalah akumulasi pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk bisa memproses bahan baku hingga menjadi produk. Jenis-jenis biaya produksi itu yang pertama biaya tetap, yaitu pengeluaran yang jumlahnya tidak akan mengalami perubahan meskipun volume produksi barang mengalami peningkatan maupun penurunan. Yang kedua yaitu biaya variabel, yaitu biaya yang besarnya bergantung pada output
Semakin tinggi produksi barang, maka biaya variabel juga akan meningkat. Kemudian biaya rata-rata, yaitu biaya per unit yang akan didapatkan dengan cara membagi total pengeluaran dengan jumlah output produksi. Dan yang selanjutnya yaitu biaya marginal, yaitu pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Kemudian ada biaya total, yaitu seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang dan jasa dalam periode tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu terkait tentang pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran atas suatu barang atau jasa tertentu tanpa adanya pesaing yang berarti. Produsen ini memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan diproduksi. Adapun karakteristik pasar monopoli yang pertama yaitu memiliki satu penjual. Penjual yang ada di dalam pasar monopoli itu selalu berjumlah satu sesuai dengan harfiahnya yaitu mono atau satu. Kemudian tidak memiliki barang pengganti atau substitusi. Terus produsen atau penjual adalah price marker atau pembuat harga. Jadi dalam hal ini produsen atau penjual berhak menentukan harga sesuai dengan kehendaknya. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan pasar monopoli. Nah, keseimbangan pasar monopoli ini terjadi ketika perusahaan monopolis menentukan jumlah output dan harga yang memaksimalkan keuntungannya. Nah, titik keseimbangan dicapai saat pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar monopoli, harga jual ditentukan berdasarkan kurva permintaan setelah jumlah output optimal ditentukan. Karena itu, harga yang ditetapkan biasanya lebih tinggi dan jumlah output lebih rendah dibandingkan pasar persaingan sempurna. Akibatnya, keseimbangan pasar monopoli tidak efisiensi secara sosial karena menciptakan surplus produsen yang lebih besar dan mengurangi kesejahteraan konsumen. Itulah rangkuman dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.